Halo, kembali bersama saya Mr. K. Kita akan mengulas mainan saya sepuas-puasnya, terutama mainan lawas. Tetapi hari ini saya akan mereview yang berbeda. Ini bukan mainan, tetapi melainkan sebuah kursi. Ya, banyak yang mereview kursi juga, tetapi karena ini hal yang baru, kursi yang baru, oke, saya akan review apa bentuknya. Untuk harganya kurang lebih dasarnya adalah 4 juta. Jadi kursi ini adalah mereknya Theraflex. Nah, Theraflex ini adalah merek lokal. Jadi bukan merek buatan luar negeri, tetapi merek lokal buatan Indonesia. Tetapi kita lihat kualitasnya seperti apa, karena harganya juga tidak main-main. Harganya adalah 4 juta rupiah. Itu harga dasarnya. Ya, tapi ada juga tipe-tipe yang lebih tinggi lagi, yang seharga di atas 4 juta, merek Theraflex juga. Itu ada juga yang di bawahnya, yang harganya sekitar kurang lebih 2,5 jutaan. Nah, untuk saat ini saya akan mereview Theraflex TX01. Seperti apa itu? Mari kita lihat. Ya, ini adalah Theraflex TX1. Ya, jadi ini adalah tipe yang menengah. Jadi bukan tipe yang tertinggi, juga bukan tipe yang terendah. Bentuknya bagus. Biasanya di gambar itu bagus, tapi hasil nyatanya jelek. Tetapi ini tidak, tapi dia hasilnya juga cukup bagus. Menarik sekali karena bentuknya juga ergonomisnya juga tampak sekali di bagian punggungnya. Nah, di bagian atas ini ada logo Theraflex. Nih, ada logo Theraflex yang dibordir di atas. Dan seperti yang kita lihat, bahan dari kursi ini adalah premium leather atau kulit yang premium seperti itu ya. Dia tidak glossy bahannya ini, tapi bahannya ini agak kering. Jadi kayak semacam bahannya backplate mobil ya, tapi yang original, bukan yang backplate biasa. Nah, ini yang cukup bagus, tidak glossy, tapi lama-lama kalau diduduk-duduki mungkin juga bisa jadi kilap gitu ya. Tapi namanya premium leather sudah pasti dasarnya adalah tidak glossy. Bentuknya bagus, dan di bagian sini ada jahitan-jahitan seperti belah ketupat ya. Untuk jahitannya juga rapi banget. Jahitannya cukup rapi di bagian jahitan-jahitan sini ya. Dan juga bagian jahitannya ini cukup rapi dan proporsional. Proporsionalnya cukup bagus ya. Ini buatan lokal tapi bagus sekali. Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah bentuk dasarnya dari kursi ya. Oke. Dan jahitan-jahitannya sudah tampak sekali kalau jahitannya ini benar-benar bagus. Ya, memang agak yang di sini ini agak sedikit kelihatan kurang rapi, tapi sejauh ini sudah cukup bagus ya. Kursi ini kalau dilihat dari belakang. Nah, ini juga ada logo Theraflex-nya di bagian belakangnya. Oke. Dan bagian bawahnya ini terbuat dari besi, steel. Steel yang kurang lebih seperti aluminium yang berat itu ya. Ya, untuk pengecatannya warna hitam doff-nya ini juga cukup bagus, cukup rapi. Dan dia benar-benar halus ya. Kecuali bagian bawahnya. Tapi bagian bawahnya ini juga cukup bagus sih ya. Sedangkan ini terbuat dari nilon coaster, nilon ya. Nilon plastik yang dikelola. Lalu kemudian di bagian ininya itu katanya bisa menopang hingga 150 kg. Jadi berat orang yang agak gemuk mungkin cocok ya. Ini bagian bawahnya juga cukup rapi. Nah ya, cukup rapi. Dan dia modelnya butterfly. Untuk model bagian tuasnya ini, model butterfly. Oke, kita langsung ambil, lihat di bagian depannya. Nah, kalau kita lihat di sini armrestnya ini.
armrestnya ini bisa dinaikkan dan bisa diturunkan. Tinggal ditarik bagian ini. Ya, tinggal ditarik, tinggal bisa diturunkan, bisa dinaikkan. Ya. Lalu kemudian ini juga bisa dimaju mundurkan. Ya, maju, mundur, maju dengan menekan tombol ini dulu supaya bisa digerakkan maju mundur. Nah, itu yang dapat kita lihat. Oh, lalu juga ada ini, bagian ini adalah untuk ke kanan dan ke kiri. Ini kalau ditekan dia bisa ke kanan dan dia juga bisa ke kiri. Tapi harus ditekan. Ya, ditekan, ini bisa ke kanan dan bisa ke kiri. Oke. Tapi karena tangan saya memegang ini, nah itu kan kelihatan ya, bisa naik, bisa mundur. Oke, itu tadi ditekan, ini nanti bisa ke kanan, bisa ke kiri sana. Oke, sejauh ini sih cukup bagus. Kalau kita lihat warna kulitnya ya. Nah ini coba diulangi lagi yang di sini ya. Oh, ya, tarik ke sini. Oke, lalu tarik mundur ke sana. Oke, ini kelihatan ya. Kalau sudah mengarah ke sana. Tapi saya lebih senang setelan paling dalam. Oke, dan ini juga merupakan reclining. Nah, ini recliningnya dan dia cukup rapi ya. Plastiknya juga bukan bahan yang murahan. Ini saya ngerakit sendiri. Jadi saya tahu part-partnya seperti apa. Bahannya bagus meskipun dia besinya ada di dalam, tapi besinya sangat halus sekali. Catnya juga bagus. Ini plastiknya juga plastik yang kokoh, tidak mudah pecah ya. Lalu ini adalah tuas untuk recliningnya. Jadi bisa ininya bisa ke belakang dan bisa ke depan. Oke, sebentar lagi kita akan coba ya modelnya ini bagaimana. Coba dilihat dulu bentuknya, sangat anggun sekali. Oke, setelah ini kita akan coba memasang. Akan saya pasang di sini sebetulnya ada bagian headrestnya ya. Di sini ada headrestnya dan di sini ada lumbarnya, bagian bawahnya. Oke, nanti akan kita pasang. Kita akan coba dulu ya, bagaimana dia bisa reclining ke belakang dan ke depan. Oke, kita akan lihat sebentar lagi. Ya, halo, ini sekarang saya akan mencoba. Ini coba lihat, posisinya benar-benar sangat ergonomis di bagian punggungnya ini. Wah, lekukannya ini benar-benar terasa ya. Ini yang dikatakan ergonomisnya cukup bagus dan ini bisa menopang dengan baik tanpa adanya headrest dengan juga lumbar di bagian belakang. Tetapi ini kalau tanpa lumbar agak sedikit ada longgar dikit gitu ya. Dan itu ya antara enak dan tidak, tergantung orangnya. Kalau saya sih lebih suka tanpa lumbar karena bisa dengan enak kita bisa duduk bersandar. Nah, ini adalah duduk posisi yang dimana kita fokus gitu ya. Kalau ingin bersantai ya bisa juga. Tetapi lebih baik lagi kalau kita menggunakan headrest yang ada. Nanti akan saya pasang model headrestnya seperti apa. Nah, untuk sekarang kita akan coba model untuk recliningnya. Saya akan putar ke depan. Oh ya, untuk headrestnya tadi masih ada satu lagi yang kelupaan, yaitu adalah bisa dibelokkan ya. Bisa dibelokkan, cuman satu level aja, juga bisa dibelokkan keluar. Ya, jadi bisa dibelokkan mengarah ke sana. Keluar. Oke, dan satu yang ini itu bahannya meskipun kelihatan seperti bahan plastik tapi tidak keras. Bahannya cukup empuk ya. Memang tidak empuk-empuk banget, tetapi sudah cukup empuk dan enak untuk menopang tangan kita ya. Supaya tangan kita juga tidak lelah. Oke, ini bisa ditekuk lagi ya. Jadi posisinya kenapa kok bisa ditekuk-tekuk gitu? Nah, ini yang dinamakan 4D armrest. Jadi bentuknya 4D yang bisa naik turun, yang bisa goyang kiri dan kanan, maju dan mundur, serta belok ke kiri dan serong ke kiri dan serong ke kanan. Kiri kanan sama, ini juga sama, bisa diputar ke sini, bisa diputar ke kanan. Oke, langsung saja kalau diputar ya. Nah, posisinya tangan ini biasanya terlalu lebar, apalagi orang yang badannya lebar seperti saya. Jadi paling tidak posisi tangannya ini cukup lebar sehingga ketika kita mengetik ini tidak mungkin bisa seperti ini. Jadi kebanyakan posisinya adalah miring seperti ini. Nah ya, kalau ngetik
Jadi dengan posisi yang miring ini enak ditopang keseluruhannya. Jadi seperti ini, satu pegang mouse, kocak-kocak-kocak, satunya mendekati keyboard. Juga keyboard sama, kalau dua-dua mengetik, tinggal dua-dua ketik ini. Nah, ini posisi yang enak sekali mengetik. Dan ini posisinya benar-benar pas ya. Ini maju, udah paling mentok ini, udah maju seperti ini. Oke, sekarang kita akan lihat posisi recliningnya. Ini adalah tuas dari reclining ya, tuas dari reclining yang akan saya coba untuk reclining ke belakang. Oke, ini akan saya majukan begini ya. Saya tarik. Oke. Lepas. Ya. Bisa bersandar maksimal adalah sekian. Oh, wih. Ya, ini cukup lumayan ya, 180 derajat. Sampai takut sendiri gitu ya. 180 derajat dan kita bisa tidur-tiduran. Cuman sayang kakinya tidak ada penopang kakinya ya, tapi kebanyakan memang tidak ada ya. Oke, saya akan coba lagi untuk menaikkannya. Oke ya, ini adalah posisi yang paling enak bagi saya ya. Jadi posisinya seperti ini ya. Itu tadi adalah bagaimana kita bisa reclining ya, dan kita coba contohkan untuk bisa digerakkan ke belakang, dan ini bisa tilt ya, ini bisa tilt. Oke, jadi selain di reclining dan dia bisa tilt sampai ke belakang ya, tapi tentu saja kalau untuk tilt yang ke belakang ini dia agak keras sedikit ya, padahal ini sudah saya loose-kan, sudah saya kendorkan. Nah, jadi kalau kita berdiri normal begini tidak akan tilt. Kecuali tadi kalau kita reclining ke belakang begini ya, ini akan kelihatan tilnya. Oh, enak sekali kalau dibuat til. Ya, kalau ada bayi di atas ini enak gitu ya. Jadi ini tilnya sangat enak kalau posisinya seperti ini. Tapi kalau misalkan kayak tadi posisinya kembali ke normal, ya tilnya tadi agak susah ini ya. Karena dia agak berat. Dan ketika saya mundurkan seperti ini ada sedikit bunyi. Ya, ini saya nggak tahu apakah kurang minyak ataukah memang tipikalnya seperti ini. Jadi ada bunyinya deng, tang, teng ketika saya tarik ke belakang. Nah, itu ya. Ada seperti itu. Saya tidak tahu itu kenapa, tapi yang pasti kiri kanannya oke, tidak ada bunyi sama sekali, dan sejauh ini bagus ya. Patut tidak rugi membeli ini ya. Cuman satu hal lagi yang perlu diketahui itu ya, bahwa kulit leather ini, kulit ya, premium leathers ini tidak bernafas. Artinya tidak bernafas ketika kita duduk agak lama, atau tidak kalau kita duduk tanpa AC gitu ya. Di ruangan kita tidak ada AC-nya, tidak ada kesejukan, tidak ada kedinginan gitu. Nah, dari sana akan mudah sekali berkeringat ya di bagian bawah kita. Tempat duduk ini kalau kita berdiri itu akan kelihatan keringat ya, karena leather ini tidak bernafas ya, tidak ada ya kulit yang bisa bernafas itu. Nah, kalau ingin yang lebih aman, duduk lama enak, dan duduk lama mungkin tidak sampai berkeringat, mungkin kalian bisa memilih yang kain ya, yang kain. Tapi sayang sekali Theraflex tidak menyediakan yang bentuknya kain. Kain itu ada baik ada jeleknya sih ya. Pertama bisa memudar, kalau kulit kalau lama-lama bisa kering. Tapi kalau kain lama-lama dia bisa memudar dan kelihatan jelek gitu. Nah, ini bagus ya. Oke. Itu saja yang perlu mungkin diketahui ya. Nanti akan saya tambahkan foto terakhir di mana ada headrestnya di belakang, dan kemudian juga ada bagian lumbar di sini yang menopang ya. Oke, sebentar lagi saya akan berikan fotonya, silakan dilihat sebentar. Oke ya, ini lumbarnya sudah terpasang, ini bagian lumbarnya, sedangkan ini bagian headrestnya, dan dia terbuat dari bludru ya. Ininya terbuat dari bludru ya, kelihatan sekali. Dan ketika datang sudah langsung saya cuci, sponnya saya ambil. Dan di dalamnya ini sponnya memang kurang begitu memuaskan ya, karena sponnya ternyata hanya terdiri dari kapuk, yaitu kapuk.
kapuk biasa. Jadi ini bukan foam, bukan apa, tapi kapuk. Sedangkan di bagian lumbarnya ini adalah foam yang bentuknya dibuat bentuk setengah lingkaran seperti itu ya. Ini isinya adalah foamnya tidak begitu keras, juga tidak begitu gembuk ya, sehingga terasanya cukup bagus. Tapi ya untuk harga yang segini kita nggak akan bisa dapatkan yang mewah gitu ya, kecuali yang harganya di atas 5 juta itu kebanyakan terdiri dari memory foam. Kalau ini foamnya hanya foam biasa, ini dan ini tuh foamnya biasa saja. Saya rasa tidak akan lama kalau kita pakai ini terus. Mungkin kita harus mengganti foam ya, atau mungkin kita tidak akan mengganti ini, kita akan buang gitu ya. Oke, untuk sejauh ini yang bagian firmness-nya ini, keempukannya ini sangat empuk. Ini kalau dilihat empuk sekali ya, dan bagus sekali. Biasanya yang murahan saya pernah punya yang harganya 1 jutaan itu ya, itu habis diduduki 1 bulan sudah langsung kempes, jadi nggak enak lagi. Nah, masa hanya 1 bulan terus langsung dibuang, kan nggak mungkin, karena fungsi dari semua dari ini itu masih bagus dan masih bisa dipakai ya. Jadi otomatis ya tetap saja kita akan gunakan sampai benar-benar rusak ya, kulitnya sampai benar-benar rusak. Tapi kalau kalian membeli yang premium leather seperti ini, tentu saja kulitnya akan kuat sekali dan tahan lama ya, bisa bertahun-tahun tahannya kalau kalian nunggu kulitnya ini rusak ya, karena ini memang kulitnya yang bagusan. Oke, semua presisi, pemasangannya mudah, tidak perlu menggunakan obeng tambahan. Begitu kita membeli, langsung kita pasang, kita rakit tanpa tambahan alat apapun, karena disediakan langsung obeng-obengnya langsung dari pabriknya. Jadi kita tinggal merakit saja tanpa harus mempersiapkan, cuma persiapkan diri saja. Yang merakit bisa berapa orang? Cukup 1 orang bisa ya. Kadangkala kalau kita merakit lemari yang besar itu butuh 2 orang atau 3 orang. Tetapi kalau untuk merakit kursi gaming seperti ini cukup 1 orang saja, tidak perlu harus 2 orang ya. Kalau anak kecil ya nggak tahu lagi, tapi kalau orang dewasa cukup 1 saja ya. Ini posisi kiri kanannya cukup kokoh ya, jadi dia goyangannya tidak berat. Oke, semoga awet. Oh iya, satu lagi, mungkin ada yang bertanya, apa sih gunanya lubang di sini? Ini ya, ini lubang bukan untuk lubang ini memang didesain pertama memang untuk keren-kerenan gitu ya. Kursi gaming kan butuh keren gitu ya. Nah, ini didesain untuk keren gitu kan. Tapi sebenarnya ada fungsi utama dari ini, yaitu apa? Untuk mengikatkan headrest ini ke dalam lubang ini, supaya apa? Headrestnya kelihatan cantik. Jadi di sini tidak kelihatan tali yang melebar di sini. Kalau kelihatan kan jelek. Ya, oleh karena itu disiapkan lubang di sini untuk dimasuki talinya. Begitu juga untuk bagian bawah ini, lumbar. Ya, di bagian sini talinya biasanya kan akan meluber ke kanan. Ini kan kelihatan jelek. Nah, ini talinya kan keren kalau kelihatan di atas, masuknya lewat sini, lubang ini. Ya, jadi lubang ini bukan untuk pajangan saja, bukan untuk keren-kerenan saja, tetapi untuk sarana memasukkan tali-tali yang ada untuk kita pakai. Ya, di bagian belakang kayak apa? Nah, bagian belakang bentuknya seperti itu. Ya, kelihatan banget. Oke. Jadi ini adalah modelnya, mungkin bisa dilihat benar-benar. Oke, keren sih. Kalau saya biasanya duduk seperti ini, posisi untuk armrestnya ini sudah pas dengan dudukannya saya. Jadi saya biasanya ini pakai yang di model begini. Nah, saya biasanya pakainya yang seperti ini. Ini sudah set yang paling depan. Dan ini tinggal dipakai. Saya mengetiknya selalu posisinya seperti ini. Ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Mungkin kalau saya punya kursi gaming lainnya akan saya review juga. Saya berencana mereview ini karena apa? Karena memang tidak banyak yang mereview TeraFlex. Jadi saya saja yang pertama untuk mereview TeraFlex ini. Ya, untuk semuanya sih oke banget.
ya, bisa didapatkan juga dengan harga diskon kalau kalian bisa cari ya. Kalau ada pas diskon juga bagus ya. Oke, cukup sekian saja dari saya. Sampai jumpa.